Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke game yang kedua. Sekali lagi, Velodrome, mana suaranya? Hei. Masih semangat lu pada ya, keren loh. Iya. Bendera kuning ya diangkat. Oh, bendera kuning. Iya, maksudnya bendera Onyx. Fanatik Onyx. Oke. salah, sorry. Tapi ya, ini agresif gameplay lagi-lagi yang memang dibawakan oleh kedua belah tim ini. Tapi kalau ngelihat dengan adanya backupan yang terjadi juga, ya ini sama-sama responsif ya. Betul, dan lebih harus berhati-hati sebenarnya untuk di 2 menit awal ya. Oke. Karena masuk ke jungle lawan, defense kita minus 20%. Jadi harus lebih respect juga, jangan sampai terlalu dalam, overextend, dan bahkan bisa ke-punish oleh lawan. Oke, tapi kalau ngelihat dari Sun, ini membawa satu buah Purify. Oke, dia bisa menghindari adanya sisi power, tapi apakah dia akan bisa lari dari kejaran Luke? Nah, betul. Karena Luke dengan tabrakan dia nanti sih. Iya, dan apalagi Master Thunderclap-nya. Assassin. Betul, dia pasti main Assassin ya. Penetration main, Master Assassin juga. Terus bawain Lethal Ignition, ada Thrill buat Wah. adaptifnya. Ini damage-nya sih meledak. Betul, tapi di early-nya sebenarnya ini Luke bisa banget buat Jinakin dipegang. Iya. Nah, ini lihat. Garuk terus. Pelan-pelan Power aja, wave. iya kan. Enggak, itu Pakito ya? Pakito, itu Pakito. Tapi ada Pakito juga kan? Kalau yang ini yang apa tadi di dia? band. Ora, gambat deh. Nah, itu. Buat Masya. Gambate? Buat Masya. Gambate. Tapi Cadera yang menjadi target terus-menerus juga karena yang sempat aku note juga ya untuk kedua belah gold laner ini sama-sama mandiri dan itu reaksi yang memang dibawa juga sama Fnatic Onyx. Iya. Dan dia dari Luke juga masih mainin pasifnya ya. Ya. Ini udah mulai nih. Dia nggak ngebakar pakai wild power, dia bakal nyimpen dulu untuk barnya. Sementara nih ada 3 player sudah berkumpul di area atas. Dan juga mereka mulai bergerak lagi karena dia tongkat sapi. Lutfinya mulai masuk ke bagian dalam satu terakhir. Masih berhasil bertahan sementara Sanchez memberikan sebuah aksi balasan. Tapi sejauh ini Alexa Final Blow langsung dikeluarkan. Dan untuk sekarang pertempuran kembali terjadi di tempat yang berbeda. Baloskinya sendiri dikeluarkan bisa-pisan. Dikaruklah sudah Sanchez menjadi korban pula. Tapi untuk sekarang di area bawah Moskov free banget. Hanya saja Roger kembali ke dalam areanya. Tadi ada satu Astrosphere yang gagal untuk bisa mendapatkan sesuatu. Dikeprakkan selesailah pergerakan dari Keyboy, tapi Lutfi sedikit lagi berusaha naik para naik langsung dikeluarkan. Hanya saja Lutfi malah menjadi korban Ya, selanjutnya. tapi itu adalah penyerahan nyawa dari Lutfi agar tidak bisa masuk ke area dari Turtle. Dan akhirnya Kairi bisa mengeksekusi kembali netral objektif untuk Fnatic Onyx. Ya, itu dia tadi ya. Dimana Astral Sphere-nya yang gagal kena sebenarnya. Itu Padahal peluang besar untuk menumbangkan Suns. miring dikit. Iya, dikit aja ya. Ya, tapi lagi-lagi ada pertukaran bagi Geek Farm sendiri di mana mereka menukarkan jelasnya. Mereka gak dapatin turtle-nya, tapi mereka menang secara Hei, satu Invite. hit. Alexa Final Blow langsung dikeluarkan pula. Sedikit lagi tersisa dan ditimpalah sudah. Spider Ice Strike ya. Yep. Dan ternyata memang ya damage-nya masih belum bisa langsung nge-instant ke arah Lutfi juga. Apalagi dari Lutfi punya escape mechanism kan. Yep. Bahkan dari setiap skillnya. Yap. Dan itu yang memang wajib banget untuk bisa dijaga sebenarnya. Jangan sampai terlalu overdive juga. Dengan belum memiliki item damage, kemungkinan besar Lutfi akan bisa survive. Tapi tadi ya, dengan adanya satu shortcut juga, ini menjadi pertanda kalau tim fight 5 selalu akan bisa dilakukan Fnatic Onyx. Iya, itu dia. Gak perlu nunggu Spare of Distraction. Gak perlu. Ikut dia tadi ceweknya. Dan Baloy lagi dan lagi dihajar oleh 3 orang sekaligus. 4, 5 dan 5 orang. Mereka ngecamp di dalam area pertahanan dimiliki oleh pemain dari Geek. Dan Ray terpancing. Oke. Dan Luke udah punya heptasis nih sebagai modal. Ya, itu modal utama yang penting. Wah, dipaksain dong Satya dan terlalu memaksakan apa yang ada di dalam bedaknya dan selesai untuk kali ini. Bahkan sekarang Keyboy-nya 1v1 situation bersama dengan Aboy. Satu buah outplay. Yap, eye for an eye. Wow. Memang satu buah outplay terjadi. Luke yang harus termakan. Dengan adanya pergerakan dari Lutfi. Dan ini adalah pembuktian bahwa Lutfi bukan cuma XP sandbag. Yap, bisa memberikan damage counter initiate dari Lutfi dan sekarang Fnatic Onyx tadi sempat tertinggal. Mereka sudah mulai bisa keep up lagi mengejar ketertinggalannya dan bahkan tadi untuk tim fight-nya. Satu shortcut tadi 3, kita tambahin 4, kurang tambah 5 semuanya ada untuk mengejar Ray. Dia kurus ya, kurang terus. Waduh, Saya lihat-lihat ya. kalau bisa 6 bawa dia. Iya benar juga. Terpancing terus nih. Nah sekarang Keyboy ada satu flicker tadi sudah dikeluarkan pula. Mhm.
Dan sekarang kita akan melihat The Battle of Retribution. Karena dengan adanya keunggulan level dari Kairi, bahkan lihat belakangnya dipegang. Wah, langsung saja berpindah tempat Spear of Destruction. Gak kena karena siapapun, gagal untuk bisa join ke dalam satu pertempuran yang ada di area bawah. Tapi sekarang Ray-nya langsung diajar habis-habisan dan juga pergerakan dimiliki oleh Luke mulai masuk ke bagian dalam untuk bisa menghancurkan siapapun yang ada di bagian dekatnya. Cewek satu ini lagi dan cewek berhasil menggaruk terus-terusan, garuk dibalas garuk. Dan itu dia, satu kembali pemancingan dari teman-teman Fnatic Onyx, 2 kali survive, bahkan backupan yang dilakukan oleh Sans tidak berhenti dengan hanya terjebaknya pemain-pemain dari Geek Fam, tapi purple buff juga diinvasi. Ini membuat dari Fnatic Onyx memegang kendali atas kontrol tempo di game yang kali ini. Ini hal yang sama sudah tidak boleh dilakukan lagi oleh Luke sebenarnya. Untuk mengulang hal yang sama berulang kali tanpa impact yang bisa didapatkan, dia harus sedikit lebih pasif, harus menunggu dulu untuk item next-nya selesai setelah item pertama Heptasis. Oke, Lutfi saat-saat genting untuk dirinya bisa mengoutplay kembali, tapi Luke ditimpa lagi, digocek lagi. Satu terakhir dari Federasi dan masih gagal untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan dari bagian bawah. Kita lihat saja Kiboy akankah dirinya bisa bertahan karena selesailah sudah, tapi sempat untuk bisa memanggil rekan-rekannya dan sekarang pertempuran kembali terjadi dengan Kairi menjadi orang terdepan dan juga cewek ada di bagian belakang siap menembak. Open fire-nya sangat-sangat sakit untuk bisa memberikan damage terus-terusan. Unstoppable didapatkan oleh cewek, walaupun memang Kiboy-nya tumbang, tapi shortcut sempat dibuka dari Spear of Destruction. Sejauh ini dari Cadera masih belum bisa membantu rekan-rekannya untuk bisa memperkuat team fight. Benar, belum ada yang kena sedari tadi ya. Dari mungkin setup untuk join team fight di Turtle juga tadi bahkan gak bisa kena ke pemain dari Fnatic Onyx. Dan Lutfi akhirnya punya ruang gerak juga sekarang. Di pressure sedari tadi dia bisa ngebalasin semuanya dan bahkan membuat Luke ini under level. Iya ya. Apalagi dengan adanya 3 hero scaling bisa dikatakan juga untuk Geek Fam. Moskov, Novaria, Masya. Kalau memang early-nya ini udah mulai dipegangi terus-terusan, untuk dapetin power spike ini makin berat sih Om. Iya. Dan kelihatan bagaimana Sans bisa memainkan Bush juga di sini untuk menakuti lawannya agar tidak terlalu masuk ya atau nyebrang. Bahkan dia berani loh untuk memancing dengan wings by wings dia. Iya. Jadi dia tipikal hero-heronya Sans kan. Yang bisa kiting, bisa maju. Wait, dikeroyok lagi Luke berusaha untuk bisa kabur dan mendadak hadir hampir keseluruhan player, tapi di area Dan Turtle sudah ada serve yang dilakukan oleh pemain dari Kipam dan juga Kairi-nya langsung aja diajar oleh Risa, tapi dengan sekarang ada 1 turtle yang berhasil diamankan oleh pemain dari Geek. Bahkan mereka semua masih ingin lebih. Mereka melakukan sebuah pertempuran, mereka maju terus-terusan. Ada pergerakan dari Cadera yang memang maju ke area yang di tempatnya jauh lebih aman, tapi Ray tidak selamat untuk kali ini. Oke, Ray-nya memang tumbang. Cadera juga dia mengeluarkan semua resource. Dengan Abyss Walker, dengan Purify juga yang tadi telah digunakan. Dan dengan dalam keadaan yang tertinggal, bagaimana Cadera juga bisa delivering damage. Karena Kairi, Kiboy itu ada di lini paling depan. Iya, dan yang berbeda sekarang ya, mungkin dari game pertama dari Fnatic Onyx adalah mereka pegang jalannya team fight semuanya. Roger dari cewek ini sangat sulit untuk bisa terhentikan. Karena kita tahu bagaimana Roger setiap kali dia sudah unggul level, unggul item. Itu kalau mau ngebendung dia sangat Wah, itu fase 1 lagi pergerakan dari Phantom Flash ya. Knife for a knife. Look, benar-benar tidak berkutik untuk kali ini. Oke, tenang Lutfi, kamu tidak sendiri. Kamu punya teman-teman yang langsung backup juga. Bukankah? Waduh, mereka memang benar-benar mau ngehajar lagi di tempat yang berbeda. Dan sekarang siapa lagi korban yang ada balai masih sempat bisa mengeluarkan flicker. Cadera bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya ditembak Astral Spear. Hanya menghilangkan ke arah 1 wave minion, tapi Conceal. Akankah mereka melakukan lagi sebuah pertempuran? Tidak. Yap, dan juga Luke 4 kali tumbang. Tugas mulia yang mungkin harusnya diemban juga menuju ke arah lini belakang. Ini selalu bisa di cover up dengan begitu baik oleh Fnatic Onyx. Ya, mereka seakan-akan bisa muncul kapan saja ya buat teman-teman yang lain. Dan berkat adanya shortcut. Nah itu dia, menjadi senjata utama juga setiap kali ada tim fight yang terjadi di sisi yang berbeda. Di tempat yang lainnya, mungkin di pojokan yang lain, berkat Y-Walks. Ini bisa selalu ada shortcut dan membuat mereka bisa hadir lagi untuk continuous team fight. Tadi mau ngunci Lutfi sendiri. Tapi tiba-tiba kok rame ya kan. Ini gak diundang. Datang tadi jemput, pulang tadi antar tuh the real. Ada di chip ini sendiri. Chip ya. Lutfi masih berhasil kabur lagi. Karena satu kombinasi dari Lutfi aja udah sakit banget gitu loh. Betul. Dan belum lagi Lutfi ini bawa Petrify ya. Jadi secara kalau tim fight ini gak jaga jarak juga, gak ready dari Caderanya. Dia bisa tiba-tiba kena
satu shot juga dari Lutfi. Iya, apalagi kalau keluar kan dari shortcut kan langsung Alek ke final blow dia. Semuanya nempel, tapi ya untuk sejauh ini sepertinya terlihat dominasi. Terlihat dari sisi Fnatic Onyx ya. Yap, sangat-sangat mendominasi. Point kill 12/4, Lord sudah mereka hajar sedikit demi sedikit. Dan juga masih cukup sabar sih sebenarnya menunggu lagi dan Luke. Mereka datang, mereka ngehabak lagi Luke sendirian. Satu bar terakhir, akankah dirinya bisa kabur? Tidak! Garukan dari Roger jauh lebih tajam. Yes, dan 5 kali yang harus ditumbangkan, yang harus ditelan juga oleh Luke. Ini cukup berbahaya. Lagi-lagi menjadi tabungan untuk Fnatic Onyx dan gak ada yang bisa ke lini belakang. Dan Fnatic Onyx mereka tahu bagaimana cara untuk menumbangkan Masya. Ya. Yang pecahin terlebih dahulu tadi untuk bar yang pertama itu adalah open fire. Roger dan setelah itu cewek mundur. Yap, berhasil ngedorong tadi dengan satu lagi Spira Misteri. Hanya saja sekarang Cadera diusir jauh banget ke area belakang. Ray nggak bisa ngedekat sedikit pun untuk bisa mendapatkan cara dari Lordnya. Tapi ternyata untuk kali Nasra Nikoy langsung dibentangkan begitu saja. Balesin masih berusaha bisa membantu arah rekannya. Langsung saja berhasil dihilangkan di tempat yang berbeda. Bahkan Kiboy kali ini menjadi korban kedua dari Fnatic Onyx. Dua pemain yang hilang dari Fnatic Onyx, tapi memang itu adalah upaya agar pemain-pemain dari Geek Fam tidak bisa mendekat ke arah Lord yang sedang disetup oleh Fnatic Onyx itu sendiri. Tapi perlahan dengan adanya waktu yang terus berjalan juga Fnatic Onyx mereka akan segera spawn dan akan di slow push harusnya dengan adanya Lord di arah atas. Iya, ini item dari Cadera yang harus mulai diperhatikan ya, karena ada Magic Blade juga yang sudah dibeli oleh dia. Bakal bisa menuju ke Rose Gold Meteor dan yang lebih penting sebenarnya adalah Luke yang sudah punya BOD. Wah, Ray-nya sendirian terjebak tapi rekan-rekannya hadir. Siap tadi sepertinya untuk bisa mengatakan damage balasan. Hanya saja Kairi berhasil selamat dan mereka tidak menghiraukannya kembali. Dan di Spear of Destruction kembali hanya ada sedikit desingan angin. Ancaman di kuping, aja. ya, kan? Spear of Destruction memang menghancurkan ekspektasi teman-temannya. Iya benar. Gua gabung. Enggak ternyata. Yap. Nanti ya. Belum Belum. terlihat ya untuk adanya joint fight yang bisa dilakukan oleh Cadera dengan secepat itu. Ini bottom lane seru nih bottom lane nih. Iya, 1v1 kembali terjadi antara Lutfi dan juga Luke. Dan Lord masih bisa di-clear dengan tag speed, tapi Lutfi Wah, masih dikejar Alexa Final Blow dan untuk sekarang akankah berhasil bisa menghancurkan pergerakan dari Lutfi, tapi ternyata masih ada bantuan yang hadir pula. Luke-nya satu terakhir dan Lutfi masih berhasil selamat hanya saja untuk sekarang. Spear of Destruction. itu dia. Satu kalinya connect akhirnya bisa mendapatkan point kill terhadap Lutfi yang hampir saja bisa kembali melakukan outplay. Gocekan tapi sekarang. Oke, Kiboy-nya sendirian. Ada satu lagi Spear of Misteri dan juga basic attack yang semakin kencang. Yes, dan itu tidak ada shortcut yang ready dari Kiboy sehingga tidak ada backupan yang bisa dilakukan dengan begitu cepat oleh Fnatic Onyx. Dan lihat goldnya ini gak jauh sebenarnya. Iya. Masih akan bisa dikejar oleh Geek Fam juga. Apalagi melihat Luke memang dari tadi dia tumbang ya. Terus-terusan 6 kali tumbang buat Luke-nya. Tapi Masya ya dengan level under. Tapi dengan item yang 2 ini yang sudah dipegang dengan dia. BOD bersama dengan Heptasis. Akan membuat Luke-nya sebenarnya dia punya potensi untuk pick off hero tipe seperti Parsha. Nah ini Parsialnya juga aman banget masalahnya kan di belakang. Dia punya wings by wings juga. Ini boleh-boleh Cak Dera tadi ya, Spear of Destruction-nya itu 3 million point shoot itu. Waduh, bukan 3 point shoot Bukan lagi 3 ya. point shoot lagi. Banyak banget itu tadi. Soalnya kalau 3000 kan I love you biasanya. Wah. Oke. YouTube. Tapi untuk 15 detik lagi, Lord in Hand akan segera muncul. Oke. Untuk timer yang akan ditunggu juga pastinya. Tapi untuk sekarang Geek Fam, mereka udah yang tidak terlihat terlalu tertekan lagi ya. Yap. Mereka bisa keluar dari sana. Item dari Cadera sendiri dia udah punya Rose Gold Meteor ya. Jadi udah sangat memadai lah. Mungkin di last itemnya dengan satu Legend Sword bisa mengarah itu ke Malphite juga. Dan lihat look-nya lumayan bebas sebenarnya. Bakal kepancing kan? Yap, ini nggak udah-udah ya. Buset dah, digaruk lagi tapi Lutfi lebih memilih untuk tidak mau lagi berantem dengan Luke-nya. Tapi Kiboy mulai mendekat, memanggil rekan-rekannya. Masih ada Baloyski tapi Baloyski terjebak. Flicker sudah dikeluarkan, Baloyski bergabungkah bersama dengan rekan-rekannya karena masih ada Aboy juga yang memilih untuk mundur bersama. Tapi seperti ada keraguan-raguan. Karena dengan adanya Lord yang tadi sudah mulai dicicil antara Ray dengan Cadera.
dibiarkan. Wah ini Ray-nya sendirian, Ray-nya bakal pojok banget. Spear of Destruction gak kena lagi karena siapapun. Untuk Baloi. sekarang, Kipoinya berhasil dihancurkan. Chandera karena gak boleh maju lagi ke bagian depan. Tapi Lutfi masih bisa untuk lari dari area tersebut. Auman sang serigala dari cewek. 11 kill tanpa tumbang sama sekali. Tidak ada jawaban untuk sejauh ini dari Geekfam. Bagaimana menghentikan laju dari cewek yang begitu agresif. Yap, dan base turret top buat Geekfam juga sudah hancur tadi. Dan mereka masih berupaya untuk melakukan poke terhadap Lord yang ini adalah hal yang sangat sulit sebenarnya untuk Geekfam kalau mereka nge-poke dan juga mereka ingin menahan. Melihat masih ada 4 dari Fnatic Onyx dan 4-4-nya punya kemampuan tersendiri. Ini looknya bagus banget tapi ada satu Spear of Destruction dan barusan Feather Eye Strike. Andai nggak ada Kairi body block, selesai tadi Sans kayaknya. Iya. Bisa ketabrak. Bisa, apalagi kan tadi range-nya udah jauh banget kan. Yap. Stack itunya makin tinggi juga. Dan sepertinya Geekfam mereka nggak akan gentar. Mereka Yap. bakal coba untuk kembali setup duluan terhadap Lord. Ini dia, kekuatan dari Geek tidak ada takutnya dan mereka melakukan sebuah pertempuran Lutfi, lagi yang Lutfi. ada di dalam area dari Lord tersebut dan Luffy-nya pergi ke tempat yang berbeda. Lord belum jadi milik siapapun, tapi sejauh ini Luffy-nya berhasil dihancurkan dan boleh bergerak lagi ke tempat yang berbeda dari Kiboy-nya. Berhasil dihilangkan aja saja Lord menjadi milik Wah. dan wow, Aboy menembak Kairi yang ingin pulang. This is a boy dengan aim God yang begitu luar biasa. 3 pemain dari Fnatic Onyx total hilang. Dan menuju arah Menarik. Dan I'm Offended-nya berhasil tadi menarik ke arah 2 player, hanya saja terlalu beresiko. Oke, Lord yang akan ditunggu menuju ke arah bawah. Tapi perlahan pemain-pemain dari Fnatic Onyx juga sudah siap untuk bisa melakukan defense. Dan jangan lupakan, high ground mereka juga cukup kuat karena ada Suns di sana. Oke, memang ada sans untuk defense ya, tapi Chandera ini udah full item juga sih. Ya, Oke. jadi dia dengan cewek akan menjadi salah satu tumpuan ya. Tapi terlepas daripada kedua hero tersebut, kita harusnya bakal melihat Sans berhadapan dengan Aboy. Yang satunya memang bisa defense, tapi dengan Astral Echo yang dibuka dari Aboy, ini akan bisa lebih melihat lagi positioning bagaimana cara jaganya nanti Fnatic Onyx di atas. Kalau memang mereka lagi kumpul, mereka lagi nempel di satu titik, itu Ruby akan lebih memudahkan lagi untuk menarik mereka semua. Yap, targetingnya akan lebih, pokoknya multi target lah ya. Yang akan diinginkan harusnya dari Baloyski. Dan satu buah Haslaw sudah dimiliki oleh cewek, Lordnya pun masih berjalan di bawah. Karena Fnatic Onyx mereka harus defense di dalam satu base mereka. Yap, Aboy sang pecicil handal. Oh, dicicil. Segala jenis cicilan dia sikat tadi tuh. Oke, di bagian bawah Lordnya bersiap untuk bisa menabrak. Dan mereka bersiap untuk bisa bersilaturahmi langsung ke dalam area pertahanan dimiliki oleh pemain dari Fnatic Onyx dan Kairi sedikit lagi yang tersisa. Tapi Kairinya masih berhasil bertahan sejauh ini dan satu besar yang ada di bagian bawah. Sudah berhasil dihancurkan, pertempuran terus terjadi. Kiboy-nya masih begitu banyak SP di dalam tubuhnya, namun di bagian tengah ada satu besar yang lagi yang langsung mereka incar begitu saja. Kairi mundur lagi, Sans numpang lewat tapi digaruk. Terpancing aja saja tuh kali ini. Satu high ground defender berhasil dihancurkan dan Baloy flicker, I'm offended. Balik ada beberapa player dan ceweknya berhasil dihancurkan. Spear of Destruction-nya benar-benar keluar di saat yang tepat. Dan satu kali momen dari Luke menghancurkan sang high ground defender terkuat dari Fnatic Onyx. Base terbuka dengan cukup lebar, hanya menyisakan 2 pemain saja kali ini. Oke, masih ada satu katapult tapi Kairinya masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Kiboy. Hanya saja untuk kali ini kita lihat apakah Kiboy-nya masih bisa bertahan. Namun tidak kuat lagi. Wave minion selanjutnya bersiap hadir. Tapi itu ada di bagian bawah dan sekarang pertempurannya. Lutfi masih berhasil kabur lagi. Tapi ditembak dan Lutfi pun pasti selamat. Dan Fnatic Onyx masih bisa bertahan untuk gempuran yang dilakukan oleh Geekfam. Begitu kuatnya defensif dan Sans yang terekspos. Tidak menjadi masalah. Karena Fnatic Onyx pun masih bisa menanggulangi apa yang dilakukan oleh Geekfam. Yap, memang Fnatic Onyx mereka bisa bertahan, tapi 2 base turret mereka sudah pecah juga dan Sans tidak boleh memancing lagi hal yang sama. Yap. Luke punya power di late game sekarang. Oke, itu dia. Satu kecupan Satu dari kecupan. Masya. Yap. Bisa jadi masalah soalnya. Ya, bahkan Oke. menuju ke next BOD. I'm offended Jakonek, ada konsel tadi udah langsung dikonek, Kairi. tapi Kairi satu yang terakhir Kairi masih berhasil kabur. Bahkan sekarang ada satu lagi Federal Strike yang sudah langsung dikeluarkan, tapi mereka masih gagal untuk bisa maju ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Geek dan Lord milik mereka. Yap, sudah cukup puas ya untuk langsung saja menyicil HP dari Kairi, tapi 2 Blade of Despair. Itu dia. 2 Blade of Despair untuk hero yang tipis. Mage Marksman ini harus berhati-hati. Jelas kata Luke.
Ini beda dengan di early game, di late game. Siapapun yang terkena Thunderclap, half HP bisa saja terbakar. Ya. Wow, itu luar biasa damage-nya, makanya dengan positioning mungkin yang sekarang udah harus kembali diperhatikan dari Sun. Lord kembali hadir untuk Geek Fam, bergerak ke arah atas. Base turret sekarang sudah tidak tersisa. Base terbuka dengan cukup lebar. Dan high ground yang harus dipertahankan oleh Fnatic Onyx. Ini juga cukup PR karena produksi Super Wave Minion ini terus-terusan terjadi. Oke, Lord masih tertahan di area atas, tapi ditembak lagi cewek, Oh. terbakar Jegaro! Ceweknya hilang, dan Lutfi pun menjadi korban. Walaupun Luke untuk kali ini berhasil untuk diajukan, tapi double kill berhasil didapatkan oleh Base. Cantera. Base-nya game 1 sama. Oke,